penguatan. Prabowo itu cenderung tidak mengalami perubahan berarti. 31,5 ke 32,1 itu kan nggak signifikan ya. Nah, kemudian yang menurun justru Anies Baswedan dari 24,2% menjadi 19,7%. Jadi turun sekitar 5% begitu ya. Terus nyungsep, makin gak ketolong lagi elektabilitas Anies. Survei SMRC melemah. Anies auto gagal nyapres. Paloh pusing? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Beberapa lembaga survei telah merilis hasil survei mereka, seperti SMRC, kemudian Indikator Politik, kemudian Lembaga Survei Indonesia atau LSI, dan yang terbaru ini adalah Carta Politika. Nah, dari semua lembaga survei tersebut, hasilnya selalu menempatkan posisi Anies Baswedan berada di bawah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Surya Paloh dan oligarki pendukung Anies dinilai akan pusing 7 keliling. Hal ini karena elektabilitas Anies yang semakin anjlok, bahkan dipastikan gagal maju sebagai capres. Di antara ketiga nama kandidat kuat capres saat ini, elektabilitas Anies Baswedan disebut menempati urutan terendah di kalangan pemilih kritis dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Di kalangan pemilih kritis, dukungan pada Ganjar Pranowo 37,9%, Prabowo Subianto 33,5%, sedangkan Anies Baswedan 19,2%. Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, menjelaskan bahwa suara Prabowo dan Ganjar seimbang. Selisihnya tidak signifikan secara statistik karena kurang dari 2 kali margin of error, 3,3%, selisih di bawah 6,6%. Sementara suara Anies berbeda signifikan dengan kedua bakal calon presiden lainnya. Lebih jauh, Denny menunjukkan bahwa dalam 6 bulan terakhir, kesukaan pemilih kepada Anies cenderung makin lemah. Sementara Ganjar Pranowo terus bersaing ketat dengan dukungan yang relatif seimbang. Denny menjelaskan bahwa pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial politik secara lebih baik, karena mereka memiliki telepon atau selpon, sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita politik, terhadap berita-berita sosial politik. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan, dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa memengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80%. Jadi kemungkinan besar Anies akan kalah telak sebagai capres. Dan yang paling parah, Anies bisa jadi akan gagal ikut kontestasi pemilu 2024 nanti. Kalau ini terjadi, Surya Paloh dan oligarki pendukung Anies akan pusing 7 keliling. Sedangkan gagal tiket capres Anies ini dilakukan berdasarkan perkembangan yang terjadi dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Dan saat ini dua partai pengusung Anies yaitu Partai Demokrat dan Partai Nasdem tengah berurusan dengan hukum. Partai Demokrat sedang berurusan dengan Partai Demokrat versi Muldoko yang mengajukan 4 bukti baru ke Mahkamah Agung agar kepengurusannya disahkan. Jika Partai Demokrat versi Muldoko yang disahkan, maka kemungkinan Partai Demokrat versi Muldoko tidak akan mendukung Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden 2024. Berganti pimpinan yang sah di Partai Demokrat, berganti pula calon presiden yang diajukan. Sedangkan Partai Nasdem tidak bisa lari dari kasus hukum yang menimpa petinggi Partai Nasdem, yakni Johnny G. Plate, yang merupakan mantan sekretaris jenderal Partai Nasdem tersangkut kasus korupsi proyek BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 8 triliun rupiah. Pemberantasan korupsi memang menjadi prioritas untuk membentuk pemerintahan yang bersih. Namun, konteks dan suasana politik masa kini mudah saja menafsir peristiwa ini juga sebagai bagian dari tekanan politik. Dan jika Partai Demokrat atau Partai Nasdem tak lagi mencalonkan Anies, tiket calon presiden untuk Anies gagal didapat pada pemilu 2024. Tanpa kehadiran salah satu partai itu, koalisi perubahan tak mencapai minimum 20% untuk pencalonan presiden. Dan otomatis, Anies akan gagal nyapres.
Meskipun kemana-mana Anies mengklaim dirinya telah berhasil melakukan kerja ini kerja itu, apapun caranya berbohong, Anies terus ngegas. Namun sayangnya rakyat Indonesia sudah tahu betul siapa sosok Anies. Jakarta sudah jadi bukti kebobrokan Anies. Maka jangan sampai seluruh Indonesia menjadi lebih terpuruk. Maka dari itu, hanya rakyat Indonesia yang bisa menghukum Anies. Banyak yang berharap Anies benar-benar anjlok. Biarkan dia menjadi presiden di Petamburan. Karena di sanalah para pendukungnya yang begitu antusias. Tetapi bagi rakyat Indonesia, tidak ingin terjadi proyek-proyek mangkrak yang lebih sadis lagi. Bagaimana kalau menurut Anda? Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Gak bahaya tak? AHY sebut era Jokowi demokrasi menurun, AHY malah bongkar aib SBY di masa lalu. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dia mengatakan ini adalah obstruction of justice dan itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Bener, tapi telat. Itu udah terjadi di era Bapak lu. Gitu. Dan Pak Jokowi juga akan selalu lebih baik dari Pak SBY sampai hari ini dan sampai kapanpun. Karena ya apa yang prestasi yang dilakukan oleh SBY apa gitu. Jadi saran saya bagi Demokrat ya introspeksi lah. Mengkritik itu boleh, silahkan. Tapi kalau Anda nyinyir, mempermasalahkan dan membandingkan dengan zamannya SBY, itu Anda bunuh diri namanya. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. 10 tahun memegang kemudi Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lebih banyak gagal dibanding Jokowi yang belum sampai 3 tahun mengambil alih kemudi. Namun AHY terus-menerus membela SBY dengan menyerang Jokowi dengan cara membabi buta. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir praktik penegakan hukum yang terjadi di Indonesia saat ini, di mana hukum seolah tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. AHY turut mempersoalkan praktik penegakan hukum yang kerap hanya tajam ke lawan politik atau oposisi. Hal itu disampaikan AHY dalam sambutannya di Puncak Milad ke-21 PKS, Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu 20 Mei 2023. Ribuan kader PKS yang hadir di dalam Istora Senayan pun berteriak, "Betul!" Menurut AHY, penguasa tidak boleh menggunakan instrumen hukum untuk mengamankan kawan politik dari kasus hukum. Jika itu sampai terjadi, maka penguasa telah melakukan pelanggaran berupa obstruction of justice atau menghalang-halangi penegakan hukum. Di sisi lain, kata AHY, memanfaatkan instrumen hukum untuk menyerang lawan politik juga salah. AHY menganggap itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan. AHY mengatakan, baik praktik abuse of power dan obstruction of justice oleh penguasa itu tidak seharusnya terjadi di Indonesia. Dia menilai, jika hal tersebut terus terjadi, maka demokrasi akan mengalami penurunan. Apa yang diungkapkan oleh AHY tidak seperti yang ia klaim, karena semua yang AHY ungkapkan justru bertentangan dengan fakta yang ada. Fakta yang ada, era SBY lah yang justru demokrasinya yang turun, membungkam para pengkritik. Tak perlu kita membuka data lama mengenai berapa banyak aktivis hingga pejabat yang dilaporkan karena mengkritik saat eranya. Bahkan mantan Ketua KPK, Antasari Azhar sendiri mengaku dikriminalisasi SBY. Harusnya ada pengusutan lebih jauh mengenai kasus mantan petinggi KPK ini. Karena tuduhan pembunuhan yang diarahkan setelah penangkapan besan SBY, Aulia Pohan. Untungnya publik cepat lupa. Dan saat AHY konferensi pers teriak dikudeta, hampir tak ada berita kriminalisasi Antasari dan sebagainya. Maka kini rasanya mereka harus diingatkan lagi soal Demokrat yang bukan milik SBY atau dinasti Cikeas. Bahwa 99 pelopor Demokrat memang mengusung sosok SBY yang mengaku dizolimi saat itu. Tapi bukan berarti partai ini milik SBY yang harus diturunkan turun-temurun ke anaknya seperti kerajaan. Sebelum jauh-jauh menyebut era Jokowi anti kritik atau membungkam lawan politiknya, berkacalah dulu dengan sepak terjang Pepo dengan Demokrat yang seperti air susu dibalas air tuba.
Seharusnya AHY dan Demokrat berkaca pada dirinya sendiri yang terkesan anti kritik terhadap suara internal partai, bahkan acuh dengan masukan dari pendiri Demokrat sendiri. SBY lah yang selalu membanggakan keluarganya bak gula hingga menimbulkan penyakit. Dari cerita para senior dan pendiri Partai Demokrat soal bagaimana SBY ternyata mengkudeta Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai partai keluarga. Hingga proses bagaimana AHY akhirnya jadi ketua umum dalam kongres tahun lalu. Apakah ini yang disebut sebagai sistem yang demokrasi? Justru di era Jokowi inilah kebebasan demokrasi berjalan dengan baik. Di era SBY dulu, lawan politiknya kadang berusaha melempar isu tapi tidak ada isu penggulingan. Era Jokowi lebih barbar. Ada berbagai upaya untuk menggoyang pemerintahan. Belum lagi gerombolan penjual agama berkembang biak. Politisasi agama pun sangat kencang saat ini. Tapi Jokowi menyikapi dengan santai, tidak baperan atau prihatin. Sedangkan zaman SBY dulu tak ada orang teriak kriminalisasi ulama, tak ada pengaitan isu melalui agama, tak ada isu-isu PKI, justru zaman SBY jauh lebih enteng dan ringan. Makanya bisa sambil bikin album lagu kan? Kita malah mau lihat apakah SBY seperti Jokowi yang saat ini diserang lewat politisasi wabah corona, isu PKI dan narasi khilafah yang bergerak diam-diam. Mungkin media sosialnya bakal diupdate tiap menit selama sebulan. Bagaimana kalau menurut Anda?